Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas nikmat Allah. Walaupun dalam kondisi berada pada masa-masa pandemi ini, Allah masih izinkan kita untuk mencicipi nikmat-nikmatnya yang tak pernah bisa untuk kita hitung banyaknya. Maka sebaik-baik hamba Allah adalah hamba yang mampu menjadi abdan syakura, menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Semakin bersyukur seorang hamba itu, maka ia akan semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak Ibu menunggu. Kami melakukan sebuah qada'ul hajah. Ada sebuah hajah yang harus dikerjakan. Akhirnya membuat Bapak Ibu menunggu untuk beberapa saat. Ala kulli halin, walaupun kondisi kita demikian, semoga dengannya kehadiran kita dalam majelis ini mendapatkan rahmat, berkah, doa para malaikat yang selalu menengepakkan kedua belah sayapnya di atas orang-orang yang berada di majelis ilmu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaih. Doa-doa para malaikat semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam kali ini kita lanjutkan kajian tematik kita yang sudah beberapa bulan terhenti. Kita dahulu pernah mengkaji tentang kaedah-kaedah Quran tentang jiwa dan kehidupan yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, seorang profesor doktor yang berada di daerah Saudi Arabia, yang saat ini beliau sedang diuji Allah. Semoga ujian yang menimpa beliau segera menjadikan derajat beliau itu mulia di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan beberapa bulan yang lalu kita sudah membahas dua kaidah Qur'aniyah. Kaidah pertama itu betul-betul sangat terkait dengan kehidupan seorang manusia, dengan setiap ucapan manusia, perbuatan manusia, dan itulah kunci dari semua kebaikan seorang anak cucu Adam, yaitu kul khairan aw liyasmut wa qulu linnasi husna. Itu kaidah pertamanya, ucapkanlah kepada manusia husna, kata-kata terbaik. Senada dengan sabda Nabi kepada sahabat Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan tentang kunci seluruh kebaikan yang sudah aku kabarkan kepadamu tadi? Bala ya Rasulullah, kata Mu'adz. Mu'adz menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi kepada Mu'adz? Kuf alaika hada. Jagalah olehmu ini. Rasul menunjukkan
tangannya, kepada lisannya. Seindah apapun ibadah seorang hamba Allah, sebagus apapun salat seorang hamba Allah, sebanyak apapun sedekahnya seorang hamba Allah, itu tidak akan sampai abadi pahalanya di sisi Allah kalau seandainya ia tidak mampu menjaga lisannya. Makanya kaidah pertama Quran yang beliau cantumkan pada 50 kaidah Quran terkait jiwa dan kehidupan adalah wa qulu linnasi khaira. Berkata-kata baiklah kepada manusia, husna di atas yang lebih baik lagi. Itu kaidah pertama yang kita sudah bahas. Kaidah kedua yang sudah kita bahas juga, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah dengan berbagai macam bentuk kebaikan yang menurut pandangan kita itu baik bagi kehidupan kita, tapi tidak diberi oleh Allah. Itu kaidah tadi akan berlaku untuk menenteramkan jiwa-jiwa orang-orang beriman. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau inginkan itu tidak baik bagimu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kita minta itu bisa jadi buruk menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang puluhan tahun meminta kepada Allah, ya Allah beri hamba harta yang banyak, ya Allah kayakan hamba, ya Allah, ya Allah luluskanlah anak-anak hamba menjadi orang-orang yang sukses karirnya, ya Allah. Tapi tidak diijabahi oleh Allah. Bisa jadi itu menurut Allah tidak baik bagi kehidupan kita. Kita lebih baik dalam kondisi sekarang ini. Kita bisa ibadah dengan khusyuk kepada Allah. Jangan dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah keduanya. Ketika kita ditimpa oleh sakit padahal kita tidak pernah menginginkannya, padahal hari ini banyaknya orang-orang yang ditimpa oleh sakit demam, sakit flu dan berbagai macam bentuknya, sehingga disebut hari ini dengan orang yang tertular oleh virus COVID-19. Orang-orang yang tidak menginginkannya, kalau seandainya berpegang teguh dengan kaidah kedua ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ia kuat keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang terucap dari lisan seorang hamba Allah ketika diuji oleh Allah dengan musibah, melainkan ia pegang betul kaidah kedua Quran ini terkait dengan takdir, ketentuan, ketetapan Allah taala. Asa an takrahu syai'an, bisa jadi kita tidak sukai sesuatu, fa huwa khairul lakum, itu yang terbaik menurut Allah taala. Itu yang menguatkan langkah-langkah orang-orang beriman. Itu yang menguatkan setiap amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang beriman sehingga bisa menjadi hamba-hamba yang istiqomah di sisi Allah. Tanpa berpegang teguh dengan kaidah kedua ini, Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, seseorang pasti akan menentang takdir Allah Ta'ala. Ada orang yang merasa ia tidak diciptakan oleh Allah dengan sesuai keinginannya. Banyak akhirnya masuk ke dalam sebuah kelompok yang diberi nama sebutan dengan LGBT. Orang-orang yang merasa ia diciptakan tidak sesuai dengan keinginannya. Ia merasa ia laki-laki. Kenapa ia diciptakan dalam keadaan kondisi statusnya wanita? Ada orang yang merasa ia wanita, tetapi kenapa ia diciptakan dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki? Ini muncul gara-gara kaidah kedua ini tidak ada dalam kehidupan seorang hamba itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu yang menguatkan langkah orang-orang beriman ketika berhubungan dengan takdir Allah Ta'ala. Ia akan berucap, raditu billahi rabbah. Ini kaidah kedua yang kemarin kita sudah bahas, Bapak Ibu. Sekedar mengingatkan karena kita sudah berlalu beberapa bulan membahas tentang 50 kaidah Quran ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita masuk pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Allah Ta'ala berfirman, ayat ini terkait tentang talak antara suami dan istri. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. ولا تنسوا الفضل بينكم
Allah Ta'ala berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir." Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Umar bin Abdullah Al-Mubil pada kaidah ketiga beliau menukil dari ayat Al-Baqarah 237. Apa kaidah ketiga itu? Wala tansaul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala ketika berbicara talak perceraian suami dengan istrinya, Allah tutup ayat itu dengan sebuah pelajaran, sebuah mau'izah, sebuah pegangan hidup seorang hamba yang beriman. Wala tansaul fadla bainakum, kata Allah. Jangan kalian lupakan, jangan pernah kalian lupakan fadla, kelebihan orang, kebaikan orang. Dari ayat ini sangat erat kaitannya dengan kelebihan istri, kebaikan istri yang pernah dilakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati oleh istri kita. Ingat wahai para suami, kata Allah, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan istri kalian, kebaikan di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Menariknya ayat itu ditutup dengan ungkapan sebuah asma Allah, sebuah asma Allah yang mengandung tentang sifat yang terkandung di dalamnya tauhid asma wa sifat, di mana Allah Ta'ala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan itu, baik buruknya, besar kecilnya, basirun, sangat teliti melihat apa yang telah kalian lakukan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini kata Syekh Umar bin Abdullah Al-Mubil, beliau menceritakan ada sebuah kisah yang dialami oleh temannya. Terjadi perkelahian antara dia dan istrinya. Kisah ini dialami oleh temannya yang bercerita kepada Syekh Ali Tantawi. Mereka berselisih, lalu mendatangi Syekh Ali Tantawi, yang ketika menghadap Syekh itu, si istri menyalahkan suami, mengungkit semua keburukan-keburukan suami, perlakuan tidak baik suami di hadapan Syekh tersebut, untuk mengadukan bahwa ia sudah pantas untuk berpisah dengan suaminya. Begitu juga dengan suami yang merasa ia dituding demikian, ia juga akan membuat alasan-alasan dan beralasan dengan alasan yang menurutnya itulah kebenaran dan kebaikan yang dilakukan oleh dirinya. Ia tuduh istrinya dengan telah berbuat sesuatu yang tidak baik menurut pandangannya. Akhirnya Syekh Ali ketika menghadapi hal itu, beliau berkesimpulan suami istri ini sudah tidak bisa lagi untuk disatukan. Tidak bisa lagi untuk disatukan. Mereka sudah punya anak. Syekh Ali teringat dengan anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Melihat pertikaian, melihat percecokan, saling tuding menuding, membuat Syekh Ali akhirnya pesimis untuk menyatukan sepasang suami istri ini tadi. Beliau akhirnya mengatakan kepada sepasang suami istri tadi, kalau begini masalahnya, saya angkat tangan dan saya tidak bisa menyelesaikan masalah kalian berdua, karena kalian saling mengungkit keburukan-keburukan di antara kalian. Tidak bisa dengan masalah kecil ikatan itu terlepas. Tidak bisa karena pertikaian kecil, mitsaqun ghalidha itu akhirnya diuraikan, berpisah suami istri itu. Lalu Bapak Ibu yang kalian punya anak-anak kecil, dan ingatlah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 237 tadi, wala tansaul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kalian lakukan, dan jangan kalian melupakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh pasangan kalian. Ingat kebaikan yang telah dilakukan oleh pasangan kalian, dan kalian punya anak-anak yang kalian tinggalkan dalam keadaan lemah seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi apa? Yang terjadi betul kaidah ketiga ini membawa kedamaian ke dalam kehidupan orang-orang beriman. Orang-orang kenapa tidak selesai pertikaian di antara mereka? Kenapa susah didamaikan perselisihan di antara mereka?
Permusuhan tahun demi tahun tak kunjung usai. Gara-gara yang diingat selalu keburukan, aib. Mana mungkin akan terjadi perdamaian di antara diri mereka? Mana mungkin akan terjadi persatuan di antara dua kelompok tadi? Makanya karena kita jauh dengan kaidah kehidupan Al-Quran yang mengatur, yang menaungi, yang memberikan cahaya di atas kehidupan kita. Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, persatuan, kedamaian itu akan terjadi kalau seandainya dua pihak selalu mengingat kebaikan pasangannya, pihak lain ataupun lawan perselisihannya, ataupun istrinya, suaminya, ataupun temannya, ataupun tetangganya, atau masyarakat yang berada di sekitar kehidupannya. Ia ingat kebaikan-kebaikan itu, maka ia akan yakin bahwa kebaikan yang ia lakukan, Allah lah yang terbaik membalasnya. Setiap amal saleh yang ia lakukan, Allah mencatatnya, Allah melihatnya. Tidak ada yang tercecer sedikit pun oleh Allah. Allah pasti balas. Maka jangan pernah ingat keburukan orang, jangan pernah ingat keburukan pasangan, jangan pernah ingat keburukan suami, jangan pernah ingat keburukan istri, karena itulah yang membuat kita damai dengan pasangan kita. Akhirnya Bapak Ibu, suami istri tadi berkata kepada Syekh Ali At-Tantawi, "Ya Syekhana, kalau seandainya engkau bicara tentang cinta dan kasih sayang terkait anak-anak dan terkait Allah Ta'ala telah berfirman, wala tansaul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan, kemuliaan, keutamaan yang ada di antara kalian, maka kami akan rujuk, kami akan hapuskan, selesaikan perceraian ini dengan rujuk di antara kami menjadi sepasang suami istri kembali." Masya Allah, Bapak Ibu dimulakan oleh Allah. Makanya para ulama menyebutkan kaidah ketiga, wala tansaul fadla bainakum, itu merupakan kaidah yang membawa ketentraman pada hati ketika terjadi perselisihan. Ini yang pertama. Kaidah ini membawa ketentraman pada hati ketika terjadi perselisihan. Ini pertama, manfaat keutamaan kaidah ini. Inilah yang akan mengobati setiap lara di hati manusia. Manusia yang sakit hatinya gara-gara ia dimusuhi, gara-gara ia ditusuk dari belakang oleh teman karibnya, bahkan oleh istrinya sendiri, ini akan terobati kalau seandainya ia ingat semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Ibu, teladan kita. Orang-orang yang kita selalu rindukan untuk bersua dengannya. Yang kita selalu dambakan bahwa kita mencintai Rasul dan kita ingin dikecup oleh Rasul tangannya. Bahkan kening kita ingin dikecup oleh Rasul karena Rasul mencintai kita dan karena kita mencintai Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika perang Badar. Akhirnya di perang Badar kaum muslimin menang. Tertawanlah sekitar 60-an orang-orang musyrik di kubu orang kaum muslimin yang menang saat itu. Itulah orang-orang musyrik dari Bani Adi bin Hatim, salah seorang tokoh Quraisy yang sudah meninggal ketika sebelum perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menemukan kaum-kaum dari Bani Adi bin Hatim, Rasulullah bersabda, Rasulullah berucap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Umar bin Abdullah, bukan Adi bin Hatim, Mut'im bin Adi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau kana al-Mut'im ibnu Adiyin hayyan, kalau seandainya Mut'im bin Adi saat ini hidup, kalau Mut'im bin Adi hidup di saat ini ketika setelah usai perang Badar, ia ada di antara tawanan perang Badar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kallamani fi haula annatna, kemudian ia berkata kepadaku tentang tawanan-tawanan perang yang hari ini menjadi tawananku setelah kemenangan perang Badar. Lalu ia meminta kepadaku untuk membebaskan tawanan ini. Apa kata Rasul? La taraktuhum lahu, aku akan bebaskan tawanan perang ini karena Mut'im bin Adi. Baik itu dia kalau istri, ibu-ibu,
Lah payah melayani suami. Kita suami. Ba aku ikut-ikut tari sambah aku. Ndak ada sambahan lain tu. Pemalih masak ya. Apa-apa ibu-ibu dimakan oleh Allah. Kok dapet istri macam kelakuan suami model itu. Jangan lo bohongi, jangan lo dikotor-kotor suami. Wah. Udah ndak tahu, dia udah bahas susahnya dan anak nyusun. Apa-apa ibu-ibu dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter orang ikhlas itu tandanya la nuridu minkum jazaa. Ndak pernah mengharapkan balasan dari orang dan yang perbuatan elok. Yang kedua, karakteristik orang ikhlas tu ahli surga tu kecil Allah. Wala syukura. Tidak pernah mengharapkan terima kasih. Orang kaya kalau berimpak apa-apa ibu-ibu. Nyagi orang impak. Tidak ada terima kasih. Sudah itu kecil dalam mati. Besok nak ada nagi-agiang. Bapak kau macam itu. Tidak ada sakit Allah minta terima kasih kawan. Baca tolong ke orang tu. Cok lihatlah pajak tu tidak tahu dirinya tu. Lah baginya, lah bagitan. Tu ndak ada sekete alat ucapan makasih ya Pak, makasih ya Bu. Selama manusia seperti itu apa-apa ibu-ibu, ia tidak akan pernah ikhlas sampai pada tingkatan ikhlas. Karena syarat orang ikhlas itu la nuridu minkum jazaa. Ndak mengharapkan balasan elok dari orang, wala syukuron. Apoleh terima kasih dari orang. Itulah yang membuat hati orang-orang beriman mampu tidak mengharapkan jaza, tidak mengharapkan terima kasih kalau berpegang teguh dengan wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha teliti dengan apa yang kebaikan-kebaikan telah engkau lakukan. Maka ingatlah kebaikan orang lain, ingat kebaikan pasanganmu, itu akan menjadi obat yang mendamaikan kehidupanmu, yang mendamaikan perselisihanmu, yang menjadi obat mujarab untuk setiap permusuhan di antara manusia. Ada oranglah 3 turunan pun gara-gara. Coba cari orang-orang kini yang dakwah sapo, yang dakwah berbuat awak ndak pernah berbuat baik kayaknya gara-garanya jahit ke awak, jahit ke keluarga awak. Coba cari le pernah nyoba belok ke awak? Jawabannya pasti pernah. Pasti pernah. Walaupun sakit. Itu resep agar orang mampu menjadi melapangkan dadanya, menyabarkan hatinya. Karena innallaha bima ta'malu basir. Itulah yang kata Allah dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itulah orang-orang yang lapang dadu deknya ndak mengingat keburukan orang, yang tainge orang kau pernah buat elok. Orang kau pernah buat elok. Kalau nya suami istri ambo tu masya Allah, ambo sakit, inyo manyibat ambo. Mamandien ambo. Kalau ambo kan makan lah terhidang nasi deknya. Nyo pernah model itu dulu. Setiap luka-luka yang dibuat istri awak hilang semua. Sabarnya, dia sabar. Deknya yakin jo kaidah ta yang ketiga kok. Itulah orang-orang yang kata Allah yang akan diberikan balasan yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batas. Kalau orang solat pahala 27 solat kalau seandainya solat berjamaah. Kalau solat seorang pahalanya 1 solat. Kalau orang berwudu pahalanya hanya sebatas wudu, dosa-dosa yang berguguran di anggota tubuhnya. Kalau orang bersedekah, pahalanya sebatas dikali 700 kali lipat dari setiap sedekahnya. Tapi kalau orang yang sabar, yang yakin setiap kesabarannya, setiap kebaikannya akan abadi catatannya di sisi Allah dan akan diberikan balasan terbaik yang akan Allah berikan atas mereka, ajrahum bighairi hisab. Pahala tanpa batas apa-apa ibu-ibu. Tidak ada batai pahalanya dah. Itulah yang kecil Rasulullah, amalan sedikit tapi pahalanya gadang. Tanpa batas. Tidak ada dihitung-hitung di Allah. Tarui lagi di Allah. Dia karenanya bersabar. Kenapa bisa bersabar? Karenanya berpegang teguh dengan kaidah Al-Quran yang ketiga ini. Kenapa ia bisa berpegang teguh dengan kaidah yang ketiga Al-Quran ini? Kaidah ketiga dari Al-Quran ini. Gara-garanya yakin
dalam surah Al-Hajj itu ayat sampai 7. Kata Allah, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di akhirat di sisi Allah nantinya 1000 tahun kehidupanmu di dunia. 1000 tahun engkau hitung di dunia. Kalau satu hari itu 24 jam, berarti satu jamnya kehidupan akhirat sama dengan 41 tahun kurang lebih kehidupan dunia. Maka kesabaran ia dalam puluhan tahun itu tidak sampai kehidupan satu jam akhirat. Maka ia mampu bersabar di atas kepedihan sehingga datanglah kedamaian. Lapang dado, selesai perselisihan, permusuhan, damai balik kehidupan. Dek karena yakin kehidupan akhirat abadi. Ia akan tukarkan kesedihan itu dengan yang hanya kadar waktunya tidak sampai 1,5 jam. Kalau seandainya manusia itu hidup selama 62 tahun. Maka kalau manusia hidup 62 tahun, ia sengsara selama 62 tahun, ia bersabar selama 62 tahun, maka sama dengan kehidupan akhirat 1,5 jam sabarnya dibandingkan kehidupan akhirat. Maka ia mampu rela menggantikan kesabaran, kesedihan, kesusahan, kepayahan, keletihan, penderitaan dengan kenikmatan abadi. Tidak ada batasnya, selama-lamanya di surga Allah. Semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah jaga kita dari neraka Allah. Mungkin itu yang bisa mau sampaikan apa-apa ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah mohon maaf. Semoga kaedah yang ketiga ini dari kaedah qawaid Qur'aniyah bisa kita amalkan dalam kehidupan manfaat, bisa diamalkan apa yang saya sampaikan, bisa menjadi pegangan hidup awak, menjadi pegangan di antara suami istri, menjadi pegangan di antara anak juga, mama juga kemanakan, menjadi pegangan antara tetangga dengan tetangga yang lain, sehingga damai kehidupan kita. Mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.